Halo semua, nama aku Sita. Nah sekarang Sita mau bercerita nih tentang informasi yang menurut Sita mungkin menarik dan berguna bagi kita semua. Nah Sita bakal memulai dengan satu kata, yaitu antibiotik. Apa sih antibiotik itu? Antibiotik merupakan obat yang digunakan untuk menyembuhkan penyakit yang disebabkan oleh infeksi bakteri. Nah, bagaimana sih cara kerjanya? Antibiotik itu bekerja dengan cara membunuh bakteri tersebut. Nah, tapi seringkali nih kita pakai antibiotiknya tidak sesuai aturannya, kayak misalnya disuruhnya untuk minum 3 tablet dalam waktu 1 hari selama 5 hari. Namun setelah 2 hari minum, kemudian merasa sembuh, kita kemudian berhenti meminumnya. Nah, sebenarnya kenapa sih dokter itu seringkali menyuruh kita untuk minum antibiotik itu sampai habis? Nah, sebenarnya ini tuh berkaitan dengan kekebalan bakteri, di mana bakteri yang dilawannya itu bisa menimbulkan kekebalan atau pertahanan diri terhadap antibiotiknya. Nah, ini tuh menjadi sulit gitu, terutama kalau misalnya infeksinya atau misal penyakitnya dan bakterinya itu sudah menyebar ke organ dalam, menjadi sulit disembuhkan. Maka dari itu, selain itu peneliti dan dokter juga mengembangkan suatu terapi lain nih untuk mengatasi kekebalan ini, terutama sebagai akibat dari konsumsi antibiotik yang berlebihan atau tidak tepat. Nah, salah satu terapi yang dikembangkan oleh dokter dan ilmuwan yaitu terapi bakteriofaga. Nah, apa sih bakteriofaga itu? Bakteriofaga merupakan virus spesifik yang menyerang bakteri. Nah, bakteri itu ternyata juga bisa sakit loh seperti manusia. Nah, penyebabnya itu yaitu bakteriofaga. Nah, bakteriofaga ini gimana sih cara kerjanya? Caranya itu dia itu masuk ke dalam bakteri, kemudian dia akan memanipulasi bakteri tersebut dan membunuh bakterinya. Bakteriofaganya kemudian keluar ke lingkungan dalam jumlah banyak. Nah, bakteriofaga ini sendiri juga dapat ditemukan di lingkungan dan kita juga tidak sakit karena kontak dengan bakteriofaga, karena bakteriofaga ini hanya menyerang bakteri yang spesifik saja, yang sesuai dengan targetnya, sehingga aman untuk manusia karena tidak berbahaya untuk manusia. Kemudian sifat inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh dokter dan ilmuwan untuk terapi bakteriofaga. Meski tidak lazim dilakukan di Indonesia maupun negara barat, sebenarnya terapi ini sudah banyak dilakukan di negara Eropa Timur. Contohnya itu Georgia. Di Georgia sendiri ada yang namanya Liava Vagal Therapy Center atau EPTC. Di EPTC, pasien-pasien itu bisa membeli bakteriofaga layaknya kita membeli obat di apotik. Nah, pasien juga bisa melakukan konsultasi ke dokter untuk menentukan jenis bakteriofaga apa yang cocok dengan penyakitnya. Nah, salah satu cara untuk aplikasikan bakteriofaga ini bisa bermacam-macam, yaitu dengan cara diminum, dihirup, atau dibalurkan ke kulit. Nah, contoh clinical trial atau aplikasi dari bakteriofaga ini dilakukan oleh Hoyle dan tim. Mereka melakukan terapi terhadap pasien yang mengalami cystic fibrosis. Nah, cystic fibrosis sendiri itu merupakan kondisi di mana pasien itu menjadi rentan terhadap infeksi pernapasan. Nah, pasien ini tuh sebenarnya juga dia udah bolak-balik rumah sakit gitu selama setahunan karena pasiennya itu juga nggak sembuh-sembuh gitu, terutama dipakaikan antibiotik, juga bakterinya masih ada yang menginfeksi pernapasan. Nah, akhirnya dia ke klinik EPTC ini, terus ditangani oleh dokter Hoyle dan timnya ini, kemudian diberikan bakteriofaga secara inhalasi atau dengan dihirup gitu. Nah, selama total 12 bulan. Nah, bahkan dari waktu 3 bulan pertama aja itu sudah menunjukkan penurunan tingkat infeksi dan peningkatan fungsi paru-paru. Nah, selain mempunyai klinik, EPTC juga mempunyai laboratorium untuk melakukan penelitian bakteriofaga. Nah, penelitian bakteriofaga ini dilakukan untuk terus mencari bakteriofaga baru yang bisa digunakan untuk diaplikasikan ke berbagai penyakit yang lain. Nah, selain itu penelitian juga dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dari terapi ini. Nah, jumlah bakteriofaga yang banyak di lingkungan juga diharapkan untuk mempercepat nih atau kayak membantu juga dalam penelitiannya, terutama jika dibandingkan dengan antibiotik. Nah, karena untuk menemukan antibiotik itu sekarang sudah melambat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terapi bakteriofaga atau penelitian bakteriofaga ini juga menjadi sangat digemari gitu untuk dan mempunyai prospek lebih gitu ke depannya. Nah, mendengar cita-cita tadi, mungkin teman-teman ada yang berpikir nih, bisa nggak sih bakterinya itu menimbulkan lagi pertahanan atau kekebalan terhadap bakteriofaga ini? Jawabannya tuh mungkin.
Namun seperti yang Sita bilang tadi kan, terapi ini tuh belum banyak juga digunakan, terutama di negara barat, dan baru hanya sedikit yang mempunyai fasilitas untuk terapi ini, sehingga mungkin masih ada jalan panjang gitu ya untuk dia menemukan untuk pertahanan, karena terapi bakteriofaga ini juga tidak digunakan seluas antibiotik sekarang ini gitu. Nah, kurangnya fasilitas atau daerah-daerah yang menawarkan terapi ini juga menjadi salah satu kekurangan juga, karena kan kita susah nih untuk mengakses terapi ini, aksesibilitasnya masih minim juga. Kita kalau misalnya kayak gitu kan berarti kita harus terbang nih ke Georgia untuk mendapatkan terapi ini, meskipun sebenarnya alternatif yang baik gitu. Nah, maka dari itu sebenarnya karena susah juga didapatkan gitu, akan lebih baik kalau misalnya kita sebelum sampai infeksi parah nih, belum sampai nggak bisa disembuhkan dengan antibiotik, kita jangan sampai gitu. Jadi makanya itu terapi ini memang menarik dan suatu alternatif yang menarik, dan di negara-negara lain juga kayak masih banyak yang masih tahap penelitian aja. Makanya itu kita juga harus selalu disiplin gitu dalam meminum antibiotik, karena sebelum sampai kita sakit parah dan nggak bisa nih pakai antibiotik dan kita harus terbang nih ke negara-negara kayak gini untuk terapi ini, kan lebih baik juga kita mencegah daripada mengobati gitu kan. Jadi meskipun ini menarik banget nih, cuman ya sayangnya masih minim aja aksesibilitasnya, dan masih banyak juga yang dalam bentuk kayak penelitian doang atau clinical trial gitu. Nah, menarik bukan informasi yang tadi Sita sampaikan. Nah, buat teman-teman yang kayak mungkin tertarik nih, pengen tahu lebih banyak, pengen baca artikel atau jurnal atau nonton video, nah Sita sudah kumpulkan jenis-jenis referensi yang menurut Sita menarik di terapibakteriofaga.card.co. Linknya juga akan Sita masukkan ke video ini dan di deskripsi. Nah, semoga informasi ini berguna bagi kita semua. Nah, terima kasih udah mendengarkan TED Talk ini. Bye-bye.